menyembah-Mu Tuhan, ini hati kami. Oh haleluya, 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 haleluya. Terus sembah Dia, agungkan Dia. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Senangkan Dia dengan pujian penyembahan. Haleluya, 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 pujian penyembahan kami naik di hadirat. Penghormatan tertinggi bagimu Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Kami bangga punya Engkau Yesus. Kami kagum kepadamu. Kami mengasihi Engkau lebih dari apapun dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup kami selain Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah bibir kami, mulut kami mengucapkan pujian, syukur di hadirat-Mu di hari yang indah ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau siap memberkati dan melawat kami. Engkau siap menjamah kami Tuhan. Dan hamba menyerahkan hidup hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Hamba minta pengurapan, hikmat yang daripada-Mu turun atas hamba-Mu. Sehingga hamba dapat berdiri untuk menyampaikan isi hati-Mu hari ini. Sehingga kami yang hadir, yang menyampaikan maupun yang mendengar, biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kuduskan setiap kami, celah sekecil apapun minta ditutup dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami aman di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, saat firman Tuhan disampaikan, biar lawatan dan mujizat Allah terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan oleh kuasa firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Terima kasih Bapa,
mari berfirmanlah, pakai bibir, mulut, lidah hamba-Mu hari ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semua sehat? Apa kabar? Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita kalau Bapak Ibu lihat di tema kita tahun ini adalah apa? Membangun karakter ilahi. Dan hari ini saya akan coba mengupas bagaimana kita membangun karakter ilahi. Setiap anak-anak Tuhan pasti kita pengen untuk hidup kita berubah. Setiap kita orang percaya pasti kita rindu untuk karakter kita berubah dari hari ke hari. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kita baca satu ayat ini, pesan Tuhan dari jemaat di Filipi. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Sekali lagi dengan suara kuat, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis berkata bahwa ikutilah teladanku. Ikutilah teladanku. Kalau dia berani berkata ikutilah teladanku, artinya ada sesuatu dalam kehidupan Rasul Paulus yang memang bisa diteladan. Sementara kita tahu bahwa Rasul Paulus yang pada saat dia bernama Saulus, pada saat dia belum ketemu dengan Tuhan Yesus, kita mungkin sudah belajar bahwa Rasul Paulus atau yang disebut dengan Saulus adalah seorang penganiaya gereja, seorang penganiaya orang percaya, seorang yang mungkin suka membakar tempat ibadah. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, ternyata ada satu perubahan yang radikal dalam kehidupan Rasul Paulus yang tadinya berkata Saulus. Saya percaya kalau dia berani berkata ikutilah teladanku, berarti ada sesuatu perubahan yang begitu luar biasa yang dia sendiri tahu bahwa kehidupannya bisa diteladan. Dia berkata, teladanilah aku. Teladan apa yang harus kita ikuti dalam kehidupan Rasul Paulus? Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Saudara lihat di ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus katakan bahwa segala sesuatu yang pada saat dia belum mengenal Tuhan dan sesudah dia mengenal Tuhan, dikatakan semuanya yang dahulu dianggapnya satu kerugian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dia katakan yang dulu semuanya rugi, kuanggap rugi. Bahkan apa yang ada pada dia, dikatakan semuanya
seperti sampah dibanding dengan dia mengenal Kristus Tuhan. Pada saat dia mengenal Kristus, dikatakan saya menganggapnya ini sesuatu yang lebih dari apapun. Yang dulu dianggap rugi, buang-buang waktu. Setelah dia mengenal Kristus, ada sesuatu yang mengubah hidupnya. Ada sesuatu yang membuat dia berubah secara radikal. Yang dulu dia membenci orang percaya, yang dulu dia membenci orang yang menjadi pengikut Kristus. Tapi apa yang terjadi pada saat dia tahu siapa Kristus, berubah total hidupnya. Dan ada sesuatu yang mendorong dia untuk dia bisa memberitakan siapa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dimiliki dianggapnya seperti sampah. Kita lihat di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14 dari Filipi ini, kita lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Tadi pujian kita mengatakan bahwa kita berlari, melihat ke depan, mengarahkan pandangan ke depan. Dan ini yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia katakan aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia katakan aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dia lupakan masa lalunya, dia lupakan masa kelamnya, dia lupakan apa yang sudah dia lakukan. Dan pada saat dia ketemu dengan Kristus, dia hanya memandang ke depan. Dia mengarahkan pandangannya ke depan untuk dia melihat satu rencana Tuhan. Dia menjadi hamba Tuhan yang besar. Orang Asia mengenal Kristus karena pemberitaan dari Rasul Paulus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia melupakan apa yang di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Bahkan dia berlari-lari, dikatakan ayat yang ke-14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Ini yang harus kita teladani dari Rasul Paulus. Pada saat dia mengenal Kristus, semua kebanggaan dunia dia tinggalkan. Dia tidak membutuhkan itu. Dia tinggalkan, akhirnya hidupnya mengarahkan kepada hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata, teladanilah aku. Teladani dia. Jangan kehidupan lamamu masih mengikuti hidup. Dia meninggalkan yang lama, dia hidup yang baru, mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Sudah berapa lama saudara mengikut Tuhan? Tapi seringkali kita masih hal-hal yang lama, kita mengikuti kita, sehingga kita tidak bisa berlari menuju panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Tapi Rasul Paulus berkata, teladanilah aku. Aku meninggalkan semua yang di belakang. Aku mengarahkan pandanganku hanya apa yang di depan. Saudara, kalau kita masih diikat dengan hal yang di belakang, saya percaya saudara seorang pelari kalau masih diikat sesuatu yang di belakang, dia tidak akan bisa lari dengan kencang. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan, lepaskan yang di belakang. Lupakan yang di belakang, arahkan pandanganmu hanya ke depan, maka engkau akan bisa lari dengan kencang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus, dalam setiap surat Rasul Paulus, dari pasal 1 ayat 1, saudara bisa lihat dari kitab-kitab yang Rasul Paulus tulis di sini, saudara bisa lihat mau kitab Efesus, mau kitab Filipi, mau kitab Kolose, semuanya dikatakan diawali dari
dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Saudara bisa perhatikan di kata diawali dengan perkataan oleh kehendak Allah atau dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi surat-surat yang dia tulis, dia tidak membanggakan dirinya. Dia tidak berkata, oh semua karena aku, tapi apa yang dia tulis semua karena kehendak Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Semua diawali dengan kata oleh kehendak Allah, oleh Yesus Kristus. Kenapa? Karena Rasul Paulus sadar siapa dirinya. Kalau dia tidak ditangkap oleh Tuhan, kalau dia tidak ketemu dengan Yesus, hidupnya pastilah kehidupan yang kacau. Hidupnya dia dulu suka menganiaya gereja. Kalau dia tidak ditangkap dan ketemu dengan Tuhan, kehidupan lamanya akan terus mengikuti dia. Oleh sebab itu dia sadar dan dia berkata, siapa aku ini? Semua yang ditulis dia berkata oleh kehendak Tuhan, oleh kehendak Allah, oleh Yesus Kristus. Dia tulis semua karena Tuhan. Dalam hidup kita harus menyadari, ini yang harus kita teladani. Rasul Paulus berkata, dia sadar siapa aku ini di luar Tuhan. Siapa saya ini kalau enggak ada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia berubah. Dia berubah total hidupnya pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Adakah perubahan dalam hidupmu saat engkau sudah bertobat, dibaptis menerima Yesus secara pribadi? Atau masih kehidupan lama yang mengikutimu? Tapi Rasul Paulus, dia sadar akan hal ini. Dia berubah, sehingga dia bisa berkata, teladani aku. Karena ada satu perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Mari kita akan belajar. Bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter ilahi? Bagaimana supaya kita bisa memiliki karakter ilahi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat satu contoh dari murid-murid Yesus yang bernama Yohanes. Saudara, Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Yohanes adalah murid kesayangan Yesus. Kita akan lihat di sini, mari kita akan lihat bagaimana sih hidupnya Yohanes ini. Tapi tadinya saudara, kalau kita pelajari bahwa kehidupan Yohanes pun masih memiliki karakter-karakter yang tidak baik. Nah, kita akan lihat ada 3 hal di sini karakter Yohanes pada saat dia belum berubah. Ya, kita akan lihat di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Kita akan lihat di sini. Ini karakter dari Yohanes ya. Di sini ada Yakobus dan Yohanes. Ya, ini murid kesayangan Yesus, tapi yang paling sayang adalah Yohanes. Kita akan lihat di sini. Dalam Markus 10 ayat yang ke-35 firman Tuhan berkata begini. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi Yakobus sama Yohanes minta sama Tuhan Yesus. Lanjut. Jawab Yesus kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Ya, ayat 37. Mari kita baca 2, 3. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Dan ayat-ayat berikut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karakter daripada Yohanes saudara di awalnya adalah dia tuh
orang yang senang untuk minta dihargai. Dia minta gini, Tuhan kalau bisa aku minta nih, aku punya permintaan khusus ini sama Tuhan. Nanti tempatkan aku yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Ini yang berbicara adalah dikatakan Yohanes dan Yakobus. Ya, jadi satu Yohanes di sebelah kanan, mungkin Yakobus di sebelah kiri. Dia minta sama Tuhan Yesus. Tapi Yesus berkata, kamu tuh gak tahu apa yang kamu minta. Soal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu bukan urusanku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dia minta untuk ditempatkan di posisi yang kalau bahasanya tuh terhormat. Ya, orang seneng, saudara kalau datang ke satu tempat gitu, seneng kalau duduknya di depan dihormati. Ya, apalagi di situ ada para pejabat, ya, dia senang untuk dihormati. Ini yang ada di hatinya Yohanes, bahwa dia itu orang senang kalau dia dihargai. Kalau dia di dekat dengan Tuhan, pasti saya akan dihargai. Ya, ini yang pertama karakter daripada Yohanes. Dia minta duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mari lihat di ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41 di situ. Mari kita baca 2-3. Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Mereka berkata, kalau kamu satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Terus Petrus bilang gini, terus saya di mana? Kita loh sama-sama murid, egois kamu. Ya, saudara, murid-murid yang lain marah dengan permintaan itu. Kenapa? Ya mereka berkata, kamu egois banget. Kamu kok minta satu sebelah kanan sebelah kiri? Petrus bilang, terus saya taruh di mana? Di belakang. Ya saudara, ternyata dari zaman dahulu murid-murid Yesus aja mereka ada marah, ada keributan. Ya, mereka pengen gitu yang terpandang dong. Aku taruh tempat yang terpandang dong. Ya, ternyata ini karakter dari Yohanes yang pertama, bahwa dia senang untuk dia dihargai. Karakter yang kedua, kita akan lihat di Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-46. Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini, ternyata murid-murid juga masih hidup dalam kedagingan, masih bertengkar. Jadi kalau gereja Tuhan sekarang, berarti kalau kita bertengkar, dulu juga bertengkar. Tapi apakah kita tidak mau berubah? Ya, dikatakan di sini mereka masih hidup dalam kedagingan. Jadi yang kedua, karakter lama dari Yohanes adalah dia masih hidup dalam kedagingan. Mereka semua masih bisa bertengkar. Ya, hidupnya kumpul bertengkar. Jangan-jangan mau melayani Yesus, mau makan, rebutan. Ini ternyata karakter yang ada pada mereka. Mereka masih bertengkar. Ayat 49, ayat 49, iya. Ayo kita baca, ini Yohanes ini, 2, 3. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kami. Saudara bisa bayangin, ada orang lagi mendoakan orang, Yohanes bilang ini, stop, kamu bukan pengikut Yesus, kamu bukan di antara murid-murid Yesus. Inilah kedagingannya dari Yohanes, saudara. Ayat yang ke-50, apa kata Yesus? Mari kita baca. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Jadi karakter yang lama yang ada pada Yohanes adalah masih hidup dalam kedagingan. Jadi masih bilang gini, oh kamu enggak penting. Ya, saudara, kalau masih ada yang gitu-gitu, kamu enggak penting, saya yang penting. Kamu enggak bagian dari murid-murid Yesus. Kamu enggak boleh ngusir. Saya yang lebih daripada kamu. Kamu enggak ada apa-apanya
Nah, saudara, menganggap remeh orang lain. Ini karakter dari Yohanes. Karakter Yohanes yang ketiga, Lukas yang ke-9 tadi, ayat yang ke-51, kita baca. Ayat yang ke-51, mari. 2, 3. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. 52. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ayat yang ke-53. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Saudara, di sini kita lihat bahwa pada saat Yesus, mereka mau dalam perjalanan, di situ ada perasaan emosi, ya. Jadi dikatakan emosi, ada perasaan emosi, masih tersinggung. Kamu gak terima saya, kamu gak tahu nih siapa saya. Wah, saudara, ya, Yohanes bilang, kamu gak terima saya, kamu gak tahu siapa saya ini. Ada orang-orang yang masih seperti itu, ya. Saya percaya di sini tidak ada. Jadi jangan ada emosi, nggak perlu, ya. Ada orang yang merasa direndahkan sehingga dia tersinggung, ya. Inilah karakter Yohanes dalam hidup yang lama. Jadi tadi karakter yang lama apa? Dia suka dihargai, kemudian dia masih suka marah, bertengkar, ya, masih hidup dalam kedagingan. Kemudian yang selanjutnya dia masih emosional, masih tersinggung. Ini kehidupan yang lama dari Yohanes. Nah, sekarang kita akan lihat, tapi dengan hidup yang seperti itu, si Yohanes ini menjadi murid yang sangat disayang Tuhan Yesus. Ya, Yohanes ini menjadi murid sangat-sangat disayang sama Tuhan Yesus, melebihi dari murid-murid yang lain. Kenapa? Ini kita mau pelajari bersama. Mari kita akan lihat Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan lihat siapa sih Yohanes ini, kok dia disayang sama Yesus. Padahal kalau kita lihat tadi karakternya juga ada yang tidak baik dalam kehidupan Yohanes. Yohanes 13 dari ayat yang ke-23. Yohanes 13 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Mari kita baca, inilah yang menjadi keistimewaan daripada Yohanes. Ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, mari baca 2-3. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Jadi perhatikan di sini, apa yang dilakukan oleh Yohanes? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes dia selalu mau tinggal dekat dengan Tuhan. Dikatakan bahwa seorang di antara murid Yesus yaitu yang dikasihinya. Yohanes ini sangat dikasihi Tuhan. Kenapa? Yang pertama adalah dikatakan dia bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Yohanes ini yang dilakukan adalah dia selalu mau tinggal di sebelah kanan Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Semua dia mau yang duluan, ya. Semua dia mau yang diprioritas. Dia mau dekat sama Tuhan. Ayat 24, coba ayat yang ke-24. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudnya. Di sini nanti ini berbicara tentang bahwa Yesus memberitahu siapa yang akan mengkhianati dia. Karena Yesus di situ berbicara dengan murid-muridnya bahwa ada salah satu dari mereka, dari murid-murid itu akan mengkhianati Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita perhatikan di sini bahwa tadi yang pertama bahwa si Yohanes ini dia selalu mau tinggal di sebelah kanan Tuhan. Maksudnya adalah dia mau yang duluan. Supaya kalau Yesus perintahkan sesuatu, dia cepat bergerak. Kalau orang dekat, saudara, itu mudah untuk diperintah, betul enggak? Kok bengong semuanya? Saudara pernah dekat dengan orang? Kalau kita dekat dengan orang,
kita mudah untuk kita minta tolong sama orang itu. Dengan berbisik-bisik, bahkan dikatakan Yohanes di sini apa yang dia lakukan? Dia bersandar sama Tuhan. Dia bersandar di pundaknya Tuhan. Enak gak kira-kira? Sehingga kalau Yesus ada apa-apa, dia tinggal bilang gini, ada apa Nas? Nas ada apa? Kan kenapa? Dia bersandar di pundaknya. Dia bisa ngomong. Telinganya dekat sama Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus mau bicara apapun, orang lain yang jauh mungkin gak dengar. Tapi Yohanes karena dia sangat dekat, dia bersandar di pundaknya Tuhan. Yesus berbisik saja, dia sudah mendengar. Amin. Yesus bisik-bisik saja sudah dengar. Kenapa? Dia dekat. Dan pada saat apa yang dilakukan Yohanes, dia begitu dekat sehingga Yesus mau bilang gini, bahasanya begini, Nas, aku haus. Dia akan cepat bergerak. Yes. Kenapa? Dia yang mendengar perintah pertama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dekatlah sama Yesus. Kalau engkau mendekat sama Tuhan, tidak perlu Yesus teriak. Dia berbisik pun engkau akan mendengarnya. Dia berkata dengan lembut, engkau sudah bisa tahu. Bahkan kalau engkau dekat, suami istri yang dekat, kadangkala minta dibikinkan kopi, nggak perlu teriak, Ma minta kopi. Dia kode saja dengan begini, istrinya sudah tahu, betul? Dia nggak perlu teriak, Ma mana kopinya? Mungkin kalau begitu istrinya akan bilang, Pak, istrimu loh di depanmu Pak. Ini bukan tetangga, Pak. Suami istri yang dekat, suami cuman berkata kode mata saja atau sudah tahu, betul? Kenapa? Karena dia dekat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan Yesus nggak perlu teriak dengan saudara. Saudara akan tahu apa yang Tuhan mau. Yesus cuman berkata, aku haus. Yohanes akan cepat-cepat, oh ya Tuhan haus. Yang lain masih tanya gini, kenapa? Yohanes, Nas kenapa? Tuhan minta apa? Tapi orang yang dekat, dengan kode saja, Nas aku haus. Yohanes menempatkan diri sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu ingin aku yang harus terlebih dahulu melayani Tuhan. Kalau saudara kita punya hati seperti Yohanes, aku gak mau jauh dengan Tuhan. Aku yang mau utama melakukan perintah Tuhan. Saya percaya saudara pun akan menjadi murid kesayangan Tuhan. Amin. Pada saat dia bilang, mari kita bawa persembahan buat pembangunan. Kalau perlu saudara bilang ini, saya yang pertama. Tapi jangan, semua sudah ngasih, tunggu dulu dah, saya yang paling belakang aja. Yang begini mau menjadi murid kesayangan Yesus. Murid kesayangan Yesus, dia selalu dekat dengan Tuhan. Ternyata dari zaman dulu. Terus saudara kan bilang gini, berarti Yesus pilih kasih dong. Saya percaya Yesus gak pilih kasih. Tapi karena Yohanes ini tahu menempatkan diri. Yohanes tahu menempatkan diri, dia gak mau jauh sama Tuhan. Bahkan dia taruh kepalanya lagi bersandar di pundaknya Tuhan. Saya pikir ini Yohanes dimanja betul sama Yesus ya. Dan saudara kalau bisa merenungkan hal ini, makanya begitu disayangnya Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita renungkan kita sebagai gereja Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan, engkau yang mau yang pertama untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Harusnya begitu. Yohanes mau dia menjadi sarana penyedia yang pertama, jangan murid yang lain. Kalau perlu dia berkata, Tuhan, pokoknya kalau Tuhan Yesus perlu apa-apa, mintanya ke saya, jangan sama orang Tuhan. Saudara bisa begitu? Bilang Tuhan, apa Tuhan? Tuhan mau apa? Tuhan berkata, layanilah aku. Nanti Tuhan besok melayaninya Tuhan besok. Tapi Yohanes berkata,
kalau engkau minta sesuatu Tuhan, bicara sama aku. Gak perlu engkau bicara keras. Tuhan hanya berbisik, Yohanes, aku perlu makan. Saya percaya Yohanes akan bergerak cepat. Itu yang pertama. Kenapa Yohanes menjadi kesayangan Yesus? Karena Yohanes, dia selalu menempatkan diri di sebelah kanan Yesus. Artinya dia selalu mau dekat sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya dia akan peka dengan apa yang Tuhan mau. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan tahu apa yang Tuhan mau. Kita perlu orang-orang yang dekat sama kita. Orang-orang yang dekat dengan kita, kita nggak minta saja. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan cari orang-orang yang mau dekat dengan Dia. Tuhan cari orang-orang yang mau selalu tidak mau jauh dengan Dia. Selalu siap untuk melakukan yang pertama. Lebih dari rata-rata. Kalau orang lain berkata begitu, biarlah. Mungkin orang bilang gini, saudara kan lihat, coba kita lihat ya, di sini ada si perlakuan Tuhan sama yang namanya Yohanes. Beda sekali dengan perlakuan Tuhan terhadap Petrus. Lihat dalam Yohanes 21 ayat yang ke-21, coba kita buka. Yohanes 21 ayat 21 dan sampai 23, kita lihat di sini. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, Petrus sama tuh ngomong sama Tuhan. Dia bilang, ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? 22. Jawab Yesus, saudara perhatikan di sini. Jawab Yesus, ketika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Sadis gak perkataan Tuhan sama Petrus, saudara? Petrus lo nanya, Tuhan, apa sih yang akan terjadi? Ini orang ini akan mati atau mau hidup? Saudara lihat jawaban Tuhan gini, soal itu bukan urusanmu Petrus. Saudara lihat, bahasanya saja beda. Soal orang itu nanti mau hidup atau mati, bukan urusanmu. Yang penting kamu ikut aku. Tuhan tahu karakter Petrus. Ya, ayat 23. Mari kita baca, 2, 3. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakannya kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tuhan bilang bukan urusanmu Petrus. Padahal Tuhan tahu bahwa murid itu akan hidup. Tapi ini yang perlu kita renungkan. Petrus loh sama-sama murid Tuhan. Petrus bertanya sama Tuhan. Tapi Tuhan berkata gini, Petrus itu bukan urusanmu. Yang penting kamu ikut aku. Beda enggak dengan perlakuan Tuhan terhadap Yohanes? Sangat beda, saudara. Ya. Dan Tuhan itu rahasiakan hal itu kepada Petrus. Tuhan merahasiakan hal itu kepada Petrus. Dan kita lihat di sini, makanya pada saat Tuhan berbicara bahwa akan ada yang mengkhianati, yang akan mengkhianati Tuhan, Petrus nggak berani tanya sama Yesus. Daripada dia pikir gini, nanti aku yang tanya, disekak aku sama Yesus. Dia berbisik sama Yohanes. Dikasih isyarat. Ayo kita lihat
Di ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 coba. 26. Tunggu, dalam Lukas pasal yang ke-9 tadi coba. Yohanes 13 ayat yang ke-26. Yohanes 13. Jadi di situ Petrus memberi isyarat kepada Yohanes. Dia nggak berani tanya langsung sama Yesus. Dia bisik-bisik. Nas, tanya dong sama Yesus. Siapa sih yang mau mengkhianati? Ya. Yohanes yang diberitahu pertama siapa yang akan mengkhianati Yesus. Ini ayat yang ke-25 dulu, ayat yang ke-25. Murid-murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Ya, jadi Petrus nggak berani bertanya. Tapi Petrus bilang sama Yohanes, tanya Nas, siapa sih kira-kira? Ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Saudara perhatikan, Yohanes bertanya, Tuhan jawab. Ini satu rahasia. Waktu Petrus bertanya, Tuhan bilang, bukan urusanmu. Tapi pada saat Yohanes bertanya, ini jawaban Tuhan. Siapa nanti yang aku berikan roti, Yohanes? Makanya Yohanes yang tahu pertama kali siapa yang akan mengkhianati Yesus. Kenapa? Yesus sudah berbisik sama Yohanes. Kamu akan lihat, Yohanes, kamu akan lihat. Siapa yang kuberikan roti pertama, itu yang akan mengkhianati aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu istimewanya Yohanes. Sampai hal yang begitu rahasia pun diberitahukan kepada Yohanes. Orang yang dekat sama Tuhan, dia akan tahu rahasia-rahasianya Tuhan. Yang tidak dibuka buat orang lain, tapi Tuhan bisa membukanya kepada orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi yang pertama, dia mau tinggal di sebelah kanan Yesus, supaya dia bisa yang pertama untuk melakukan perintah Yesus. Bagian yang kedua, Yohanes 1 ayat yang ke-35. Saudara, dia mau dan rindu selalu tinggal bersama dengan Tuhan. Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40, firman Tuhan berkata, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Lanjut. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, dia berkata kepada murid-murid Yohanes. Tadinya 2 orang ini muridnya Yohanes. Dia berkata begini, lihatlah anak domba Allah. Dia bicara kepada murid-muridnya, murid-murid Yohanes. Lihat, ada anak domba Allah. Lanjut. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi pada saat Yohanes perintahkan, lihat ada anak domba Allah. Murid-murid itu langsung mengikuti Yesus. Lanjut. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu yang dikasihi, mereka mengikuti Yesus. Dan katakan Yesus noleh. Apa sih yang kamu cari? Apa perkataan Yohanes? Guru, di manakah engkau tinggal? Terus ayat 39 sampai 40. Ia berkata kepada mereka, marilah, kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Ayat 40.
Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Yang kedua, kelebihan dari Yohanes adalah dia mau tinggal bersama dengan Tuhan. Artinya di mana situ Tuhan berada, dia mau di situ. Dia mau bersama dengan Tuhan, dia nggak mau jauh sama Tuhan. Dia mau terus rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Di mana Yesus berada, di situ dia berada. Bahkan murid-muridnya yang tadinya bersama dengan dia pun bersama-sama mengikuti Yesus. Ini yang ada dalam pribadi Yohanes. Dia tanya, bukan tanya yang lain, di mana Yesus engkau tinggal? Yesus berkata begini, ayo ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah kita memiliki satu kerinduan seperti Yohanes yang selalu rindu untuk bersama dengan Tuhan? Hadirkan Tuhan, terus saya selalu berkata, hadirkan Tuhan dalam rumahmu, hadirkan hadirat Allah dalam rumahmu, maka engkau akan terus menikmati karunia Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan akan mengalir dalam hidupmu saat engkau hadirkan Tuhan ada di dalam rumahmu, ada di dalam hidupmu. Hadirkan Tuhan, ikutlah Tuhan bersamanya. Jangan mau jauh-jauh. Tanya Tuhan, engkau di mana? Di mana engkau berada? Aku mau bersamamu. Seringkali kita justru menjauh dengan Tuhan. Kita mau berkata bersamamu Bapa. Mari kita terus mau bersama dengan Tuhan. Tempat dimanapun kau berada, mau di dalam rumahmu, bukan hanya di dalam pelayanan kita bilang Tuhan engkau hadir, di rumahmu Tuhan juga harus hadir, di pekerjaanmu Tuhan harus hadir, di dalam rumah tanggamu Tuhan harus hadir, dan izinkan Tuhan berkarya di dalam kehidupanmu. Jika engkau satu rumah bersama dengan Tuhan, apa yang gak bisa Tuhan lakukan? Kenapa persoalan demi persoalan saya terlalu banyak? Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Jangan-jangan engkau tidak tinggal bersama dengan Tuhan. Jangan-jangan Tuhan di luar, engkau di dalam. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa kita seringkali menghadapi persoalan demi persoalan, nggak selesai-selesai? Saudara tahu bahwa Tuhan melakukan mujizat demi mujizat karena belas kasihan. Amin. Tuhan melakukan karena belas kasihan. Kira-kira apa yang mendatangkan belas kasihan Tuhan dalam hidupmu? Bagian yang selanjutnya. Sehingga kalau Tuhan tanya kepada kita, apa yang kau mau? Apa jawab kita? Kalau Tuhan bertanya, apa yang kamu mau daripadaku? Kalau Tuhan tanya begitu, apa jawab saudara? Kita berkata, Tuhan, biarlah engkau tinggal dalam hidupku selama-lamanya. Engkaulah yang mengatur rumah tanggaku. Engkau yang mengatur pekerjaanku. Engkau yang mengatur masa depanku. Kalau Tuhan ada di dalam rumahmu, dia akan mengatur segala-galanya. Amin. Bagian yang ketiga, Yohanes 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Yohanes menulis kitab Yohanes dimulai dengan pada mulanya adalah firman. Dia menyampaikan, dia ingin menyampaikan sesuatu bahwa semuanya dimulai dari firman, bukan casingnya. Kalau saudara bisa lihat di dalam keempat Injil, mereka ada yang memulai dari silsilah. Silsilah artinya menampakkan dari sisi manusia. Tapi Yohanes tidak. Apa yang dia mau tampakkan adalah sesuatu yang dari dalam, sesuatu firman. Ini yang ada pada Yohanes. Jadi kalau Yohanes itu disayang sama Tuhan, karena memang yang ada dalam diri Yohanes semata-mata dia tahu bahwa ini yang terpenting adalah dalam diri yang paling dalam ini.
Dia tidak terlalu penting untuk menonjolkan diri. Dia tidak terlalu penting untuk apa yang kelihatan. Yang terpenting bagi dia adalah kebenaran firman. Bahwa apa yang disampaikan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu yang terpenting bagi Yohanes. Jadi dia menyampaikan sesuatu yang betul-betul berkuasa, karena firman itu adalah berkuasa dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Dia bukan mau menonjolkan dirinya, tapi dia mau menampakkan ini sebenarnya yang terpenting adalah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes tidak suka untuk menonjolkan diri. Yang terpenting adalah firman Tuhan. Casing nggak terlalu penting. Yang penting adalah apanya? Isinya. Betul enggak? Saudara punya HP casing yang paling bagus, tapi ternyata enggak ada kuotanya. Pulsanya enggak ada. Untuk apa saudara? Wah, casingnya bagus banget. Tuhan enggak cari casing. Yang Tuhan cari adalah yang di dalam. Amin. Tuhan lihat hatimu. Seperti apa sih hatimu? Casing enggak penting sama Tuhan. Hari ini kita berpenampilan begini, kita menghargai Ibu kita Kartini. Wanita-wanita kita ada sampai saat ini di Indonesia karena ada peran seorang wanita yang memperjuangkan kemerdekaan seorang wanita. Kita menghargai pahlawan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan tergerak karena belas kasihan. Tuhan menyembuhkan Bartimeus karena belas kasihan. Begitu banyak mujizat yang terjadi karena belas kasihan. Apa yang harus kita minta? Kita mau berkata, Tuhan, biarlah aku menjadi tempat belas kasih-Mu. Kalau Tuhan memperhatikan kita dengan belas kasihan, mujizat baru bisa terjadi. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Mau mengalami mujizat Tuhan? Minta belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan gak penting penampilan saudara. Yang terpenting adalah hidupmu yang di dalam. Tuhan rindu untuk yang di dalam ini terus dibereskan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saking sayangnya Tuhan terhadap Yohanes. Kita lihat di Yohanes 19 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Ini sayangnya Tuhan sama Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya Yesus dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. 26. Ketika Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihinya Yohanes. Jadi murid yang dikasihinya ada di situ, di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya. Jadi dia bicara kepada Maria, di situ ada Yohanes murid yang dikasihi kesayangannya tadi. Ia berkata kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Dia tunjuk, Ibu, Yohanes ini anakmu. Ayat yang ke-27. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dia bicara sama Yohanes, ini loh ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu, Yohanes, menerima Maria di dalam rumahnya. Setelah Yesus meninggal, yang ngurus Maria adalah Yohanes. Kenapa Tuhan begitu mempercayakan mamanya, ibunya Maria kepada Yohanes? Karena dia tahu siapa Yohanes. Saudara mau dipercaya sesuatu yang besar, percaya bahwa Tuhan lihat dirimu. Engkau tidak akan pernah bisa dipercaya yang besar kalau hal-hal yang kecil engkau tidak bisa dipercaya. Yesus sampai bisa mempercayakan mamanya Maria karena dia tahu siapa Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang yang sungguh hati kepada Tuhan. Adakah hatimu didapatkan sungguh hati di hadapan Tuhan? Tuhan tidak penting penampilanmu, tapi Tuhan penting lihat
engkau sungguh kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Mau engkau seperti apa kondisimu, dengar. Kalau Tuhan berkenan akan hidupmu, engkau akan menjadi sasaran belas kasih-Nya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah. Haleluya. Mari kita semua mendekatkan diri kepada Tuhan. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Apa yang kau cari dalam hidup? Tuhan bertanya, apa yang kau cari dalam hidupmu? Adakah tunggal Tuhan ada di dalam hidupmu? Adakah kau izinkan Tuhan tinggal bersamamu di dalam rumahmu, di dalam hidupmu? Mari berikan pujian dan syukurmu kepada Tuhan. Senangkan Tuhan. Lihatlah hati kami ya Tuhan. Berkatalah kepada Tuhan, jadikan aku menjadi sasaran belas kasih-Mu Tuhan. Kalau Engkau menjadi sasaran belas kasih Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan mengikuti hidupmu. Engkau tidak perlu mengejar mujizat, karena kalau Tuhan bersamamu, mujizat akan mengikuti. Kita mau angkat pujian, pujian dan syukurku. Yesus, mari berikan pujianmu ke Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Dan syukurku ku bawa padamu. Mari miliki kerendahan hati. Dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada semua karena anugerah. Sekali lagi mari katakan, pujian dan syukurku ku naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Sadar bila ku ada semua karena anugerah, bukan
kemuliaan-Mu. Katakan, ini aku Tuhan, ku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku, segenap hidupku bagi-Mu Tuhan, dan hidupku persembahkan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya kita menjadi sasaran belas kasih Tuhan, supaya Engkau menjadi perhatiannya Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat orang yang sungguh hati kepada Tuhan. Mari apapun kondisimu saat ini, Tuhan melihat hatimu. Jika ada sesuatu yang masih harus kau bereskan, bereskan saat ini di hadapan Tuhan. Jangan menunda-nunda waktu. Undang Tuhan terus ada di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu. Libatkan Tuhan, dekatlah kepada Tuhan. Taruh kepalamu di pundaknya Tuhan. Jadilah orang-orang yang terdekat dengan Tuhan. Maka engkau Tuhan bisa lakukan apapun dalam hidupmu. Engkau yang punya pergumulan, pergumulanmu apa saat ini, bawa di hadirat Tuhan. Kalau engkau mau menjerit, manggil Tuhan, panggil namanya. Engkau yang sedang sakit, mungkin sudah sekian lama sakitmu, mungkin tidak sembuh, dengar. Minta engkau menjadi sasaran belas kasihnya Tuhan. Engkau berkata, Tuhan aku gak tahu lagi mau berbuat apa. Tuhan aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Aku gak tahu harus berbuat apa jika bukan Tuhan yang menolong. Buka hatimu terus buat Tuhan. Saya akan berdoa bagi umat Tuhan. Apa yang kau rindukan hari ini Tuhan lakukan dalam hidupmu. Engkau yang datang dengan masalah, mari angkat tanganmu di hadirat. Masalahmu seberat apapun dengan, jika Tuhan ada, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bahkan hal yang rahasia pun Tuhan bisa berikan. Tuhan, kau lihat umatmu yang mengangkat tangan di hadirat-Mu Tuhan. Mereka datang dengan segala pergumulan, pergumulan pekerjaan, pergumulan rumah tangga, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan masa depan. Kami angkat di hadirat Tuhan. Kami minta Tuhan, belas kasihan Tuhan turun, belas kasihan Tuhan turun. Arahkan pandangan-Mu Tuhan, turunkan belas kasih-Mu, turunkan Bapa dalam nama Yesus. Sehingga jalan-jalan yang tertutup hari ini dibukakan dalam nama Yesus. Terbuka jalanmu, terbuka jalanmu, terbuka jalanmu dalam nama Yesus. Engkau yang sakit, mari angkat tangan kananmu tinggi di hadirat Tuhan. Taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Rindukan bahwa engkau menjadi sasaran belas kasihan Tuhan. Tuhan pada saat Dia menjamah menyembuhkan orang sakit, Dia tergerak oleh belas kasihan. Jika engkau kedapatan berkenan di hadapan Tuhan, minta belas kasihan dari Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi di hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mulai mengalir. Terima kesembuhan dalam nama Yesus. Penyakit apapun dalam nama Yesus, tangan Tuhan Yesus sendiri menjamah, mencabut semua yang bukan dari Tuhan. Semua yang sudah salah semua dibetulkan. Saraf-saraf yang salah, yang pada tidak posisi, kembalikan pada tempatnya dalam nama Yesus. Setiap benih-benih penyakit apapun, tumor, kanker apapun dicabut sampai ke akarnya dalam nama Yesus. Penyakit asam urat, darah tinggi, semuanya, kuman, virus, bakteri dibakar dalam
kuasa Tuhan turun. Terus mujizat masih ada. Terima. Kuasa Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir terus. Dalam nama Yesus, terima mujizat Tuhan, terima mujizat. Agungkan Dia, katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Ora basikana, leremeshekana. Terima kasih. Bangga punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan telah sertai kami. Kami percaya semua kami yang hadir, kami semua sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan perjalanan kami kembali ke tempat kami masing-masing. Minta dibungkus dengan dari Yesus, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Celaka, penyakit, mara bahaya semua kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Darah-Mu berkuasa atas hidup kami dan kami semua sudah diberkati. Kami bersyukur, kami tutup ibadah kami dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari kekasih Tuhan, arahkan hatimu bagi Tuhan. Kiranya tangannya yang kudus, tangan yang berlubang paku diarahkan kepada kita dan terimalah berkatnya. Kiranya berkat kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dengan pimpinan, penyertaan, penghiburan, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati keluar masukmu, apapun yang kau lakukan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau akan diangkat Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati masa depanmu, rumah tangga, keluargamu semua diberkati Tuhan. Dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semuanya, gerejanya yang mengasihi Dia. Haleluya. Semua yang sudah diberkati, dijamah, dilawat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus